Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasul Sabila dari kelas 6G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Islam Yusuf Tangerang. Dan yang saya hormati kepada ibu dosen pengampu yaitu Bu Ferawati Fajrin, SPD MPD. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen Ferawati Fajrin yang telah membimbing semester 1 tahun ini. Dan saya ingin menjelaskan pengaruh implementasi teknologi manajemen terhadap kinerja organisasi melalui inovasi sebagai variabel intervening. Di sini saya akan menjelaskan yaitu latar belakang masalah, yaitu ada usaha mikro kecil dan menengah memiliki kontribusi yang besar dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya di negara-negara berkembang, UMKM dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa dan mengurangi jumlah pengangguran. Sektor UMKM pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh. Terbukti saat terjadi krisis ekonomi tahun 1999, hanya sektor UMKM yang bertahan dari collapse Abidin tahun 2015. Namun berbagai permasalahannya itu sering terjadi sehingga menghambat pertumbuhan di perkembangannya. Maka teknologi manajemen itu di dalam organisasi dapat berguna sebagai sebuah strategi yang menciptakan, memperoleh, mentransfer dan membawa ke arah penggunaan mengetahui dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Menurut Darkir tahun 2011 terdapat dua jenis teknologi, yaitu yang pertama, adaptasi teknologi itu adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Yang kedua itu ada eksplisit teknologi, adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Menurut Leibowitz tahun 1992 menyatakan bahwa dalam penerapan manajemen pengetahuan terdiri dari 3 proses, yaitu ada penciptaan pengetahuan, knowledge atau creation, berbagi pengetahuan atau knowledge sharing, dan penerapan pengetahuan atau knowledge implementing. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada menentukan apakah implementasi KM memiliki dampak positif terhadap tingkat inovasi yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua itu ada untuk menentukan apakah tingkat inovasi yang dapat dicapai oleh organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada untuk mengidentifikasi dan memahami peran inovasi sebagai variabel intervening yang menghubungkan implementasi KM dan kinerja organisasi. Yang keempat itu ada memberikan rekomendasi praktis kepada organisasi tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka melalui implementasi KM dan inovasi. Itu ada landasan teori. Yang pertama ada Grand Theory atau menurut Knowledge Based View atau KBV dalam pengertian perspektif atau sudut pandang manajemen dari gagasan karya Penrose tahun 1959 mengenai teori pertumbuhan perusahaan menyatakan bahwa organisasi merupakan kumpulan dari sumber daya produktif. Yang kedua itu ada usaha produktif dan menengah atau UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha perdagangan atau jasa yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama itu ada terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Menurut faktor internal itu terdiri dari yang pertama itu ada aspek sumber daya manusia atau salah satu aset usaha yang berharga berupa SDM yang unggul. Yang kedua itu ada aspek keuangan atau aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada aspek teknik produksi atau operasional atau jumlah investasi, modal, kerja, biaya operasi, dan pemeliharaan.
Dan di sini ada faktor-faktor eksternal, terdiri dari yang pertama itu ada aspek kebijakan pemerintah atau peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua itu ada aspek sosial budaya dan ekonomi atau penilaian potensi budaya sebagai penunjang ekonomi. Yang ketiga itu ada aspek peranan lembaga terkait dengan masalah permodalan dengan menjalankan peran lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber. Selanjutnya ada knowledge management. Pengertian knowledge itu adalah penggabungan pengalaman, nilai-nilai, informasi, konseptual, dan wawasan sebagai sebuah kerangka untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman baru dan informasi. Dan di sini ada inovasi. Inovasi sebagai proses untuk membuat perubahan besar dan kecil dan bertahap, sedikit demi sedikit informasi berguna dalam produksi, proses, dan layanan yang nanti hasilnya akan diperkenalkan suatu yang baru untuk organisasi dan akan menambah nilai dalam suatu organisasi. Ini ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan pertanyaan singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti di mana jawaban itu masih bersifat lemah dan perlu dilakukan pengujian secara empiris kebenarannya. Dan di sini ada dalam penelitian ini hipotesis yang dibuat sebagai berikut. Yang pertama itu ada H1, knowledge management berpengaruh positif terhadap inovasi. Yang kedua itu ada H2, knowledge management berpengaruh pendapat positif terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga itu ada H3, inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Di sini ada metode penelitian tuh dibagi menjadi 5, yaitu ada metode penelitian, yang kedua ada populasi dan sampel, yang ketiga ada metode pengumpulan data, yang keempat itu ada metode analisa data, yang kelima itu ada uji hipotesis. Ada metode penelitian. Metode penelitian yang tepat untuk menguji pengaruh implementasi knowledge management terhadap kinerja organisasi melalui inovasi sebagai variabel intervening dapat menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksploratory. Dan di sini ada populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Menurut Sugiono tahun 2017, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas subobjek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang kedua itu ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono tahun 2017, dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposing sampling. Di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Observasi itu metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena yang diteliti. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara itu metode ini melibatkan interaksi langsung dengan peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu metode ini melibatkan analisis dokumen dan atau data sekunder yang sudah ada. Yang keempat itu ada kuesioner. Kuesioner itu metode ini melibatkan penggunaan daftar pelayanan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Ini saya akan menjelaskan metode analisa data. Yang pertama itu ada meringkas, menggambarkan data secara numerik atau grafis. Yang kedua itu ada mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga itu ada mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Yang keempat itu ada pengelompokan data menjadi 4 kelompok yang serupa berdasarkan kemiripan dalam karakteristik tertentu. Yang kelima itu ada mengurangi dimensi dengan data yang memproyeksikan ke dalam fitur yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada mengukur kekuatan dan hubungan antara dua variabel. Yang keempat itu ada pengelompokan data menjadi kelompok-kelompok yang serupa
berdasarkan kemiripan dalam karakter tertentu. Juga ada uji normalitas, proses untuk menguji apakah suatu sampel atau distribusi data mengikuti distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas seringkali diperlukan dalam banyak analisis statistik parametik seperti uji T, analisis varian atau ANOVA, dan regresi linear. Yang kedua itu ada uji multikolinetia, digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam menggunakan regresi. Uji heterokonditas digunakan untuk mengevaluasi apakah ketidakseragaman varian dalam residual atau kesalahan mode regresi. Yang keempat itu ada analisis kolerasi, digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Ini membantu dalam memahami kekuatan dan dengan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang kelima itu ada regresi linear berganda, metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dual atau kesalahan mode regresi. Yang keempat itu ada analisis kolerasi, digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Ini membantu dalam memahami kekuatan dan dengan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang kelima itu ada regresi linear berganda, metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau dua atau lebih variabel independen. Yang keenam itu ada analisis koefisien determinasi, digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam metode regresi. Hipotesis uji T atau tes. Uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua sampel berdistribusi normal. Uji ini sering digunakan ketika sampel yang diuji berukuran kecil atau biasanya kurang lebih dari 30, atau ketika varian populasi tidak diketahui. Uji hipotesis T itu menguji apakah perbedaan dua rata jenis sampel adalah signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Dan di sini ada langkah-langkah umum dalam uji hipotesis T, yaitu yang pertama ada tentukan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Yang itu ada HO dan atau tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Kalau H1 itu terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Yang kedua itu ada tentukan tingkat signifikasi A yang merupakan ambang batas untuk menentukan apakah akan menolak atau gagal menolak hipotesis 0. Tingkat signifikasi yang umum digunakan adalah 0,0, 0,5 atau 0,01. Di sini ada uji hipotesis, uji F atau tes. Metode statistik yang digunakan untuk membandingkan varians dari beberapa kelompok atau sampel. Uji ini berguna untuk kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikasi antara varian kelompok-kelompok tersebut. Dan di sini ada langkah-langkah umum dalam uji hipotesis F. Yang pertama itu ada HO, tidak ada perbandingan signifikasi antara varian kelompok-kelompok. H1 itu terdapat perbedaan signifikasi antara varian kelompok-kelompok. Dan kedua itu ada tentukan tingkat signifikasi A yang merupakan ambang batas untuk menentukan apakah akan menolak atau gagal menolak hipotesis 0. Tingkat signifikasi yang umum adalah 0,05 atau 0,01. Hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.